Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi di mata kuliah kalkulus. Sekarang kita akan membahas tentang anti turunan. Anti turunan ya, definisi dari anti turunan. Kita ke definisi ya. Fungsi f itu kita sebut anti turunan, fungsi f besar ini kita sebut anti turunan dari f kecil ini pada interval I jika turunan dari f besar itu adalah fx. Jadi, misalnya gini ya, anti turunan dari 2x. Anti turunan dari 2x itu apa? Berarti kita harus mencari suatu fungsi f besar, di mana kalau fungsi f besar itu diturunkan, itu menjadi 2x. Fungsi apa kalau gitu? Satu fungsi yang mana kalau turunannya itu 2x. Oh, berarti fungsi f besar itu adalah x pangkat 2. Karena turunan dari x pangkat 2 adalah 2x. Berarti anti turunan dari 2x adalah x pangkat 2. Gitu ya. Ini ada contoh lain. Carilah anti turunan dari fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3. Nah, fungsi f kecilnya adalah 4x pangkat 3. Cari anti turunannya. Maka kita harus mencari suatu f besar, di mana f besar itu kalau diturunkan adalah 4x pangkat 3. Fungsi yang turunannya 4x pangkat 3. Berarti apakah itu? Fungsi yang turunannya 4x pangkat 3. Fungsinya adalah x pangkat 4. Ya. X pangkat 4 kalau kita turunkan kan 4x pangkat 3 kan? Maka x pangkat 4 ini kita sebut sebagai anti turunan dari 4x pangkat 3. Nah, kalau x pangkat 4 plus 5, x pangkat 4 plus 5 itu kan turunannya juga 4x pangkat 3. Berarti x pangkat 4 plus 5 juga termasuk anti turunan dari 4x pangkat 3. Betul. Kalau x pangkat 4 min 10, anti turunan itu dia juga termasuk anti turunan dari fx kan? Dari 4x pangkat 3 ya kan? Jadi f besar x sama dengan x pangkat 4 ditambah c. C-nya adalah suatu konstan. Ini merupakan anti turunan dari 4x pangkat 3. Lihat gambar ini ya. Ini adalah anti turunannya dari x pangkat 4, anti turunannya. Nah, anti turunan anti turunan ini kan anti turunan dari 4x pangkat 3 ya. Banyak sekali kan. Karena x pangkat 4 plus c itu. Nah, keluarga dari anti turunan ini yang kita sebut dengan integral tak tentu. Gitu. Contoh lain, ini contoh 2. Tentukan anti turunan dari fx sama dengan x pangkat 2. Anti turunan dari x pangkat 2, yaitu kita cari suatu fungsi yang mana kalau diturunkan adalah x pangkat 2, yaitu seperti sepertiga x pangkat 3 ya. Fungsi yang diturunkan jadi x pangkat 2 yaitu sepertiga x pangkat 3. Inilah anti turunannya. Fx-nya adalah sepertiga x pangkat 3. Paham ya? Jadi x pangkat lebih lengkapnya, anti turunan dari fx sama dengan x kuadrat adalah sepertiga x pangkat 3 plus c. Gitu. Yang berikutnya adalah teorema A. Teorema A adalah aturan pangkat. Jika R adalah sembarang bilangan rasional kecuali negatif 1, maka integral x pangkat R dx adalah 1 per R plus 1 dikali x pangkat R plus 1 plus C.
Ini sudah masuk ke integral ya. Tadi integral tak tentu, khususnya integral tak tentu itu merupakan keluarga dari antiturunan. Jadi antara antiturunan dengan integral tak tentu itu ada hubungannya. Yang berikutnya, kalau yang teorema aturan pangkat ini pasti sudah kalian kenal waktu SMA ya kan. Tentukan antiturunan dari fx sama dengan x pangkat 4/3. Antiturunannya adalah 1 per 4 plus 3 ditambah 1. 1 per 4 plus 3 tambah 1 itu kan jadi 7/3. Berarti 1 per 7/3 x pangkat 7/3. Plus C. Jangan lupa plus C ini. Kalau integral tertentu ada plus C-nya ya. Sama dengan 3 per 7 x pangkat 7/3 plus C. Teorema B. Integral dari sin x dx. Integral dari sin x dx itu apa? Integral dari sin x dx adalah berarti min cos x plus C. Integral dari sin x dx adalah min cos x plus C. Kenapa begini? Karena turunan dari cos x, turunan dari min cos x adalah sin x. Dan integral dari cos x dx adalah sin x plus C. Karena turunan dari sin x adalah cos x. Teorema C, integral tak tentu itu merupakan suatu operator linier ya. Integral tak tentu adalah sebuah operator linier. Jadi integral k fx dx itu bisa kita tuliskan k kali integral fx dx. Integral fx tambah gx bisa kita pisah-pisahkan. Integral fx dx tambah integral gx dx. Yang pengurangan juga gitu. Yang berikutnya contoh 4. Gunakan sifat linearitas ya dari integral. Dan hitunglah. Integral 3x kuadrat plus 4x dx. Ya, kita integral biasa. Ini saya kira tidak susah. Waktu di SMA sudah ada. Integral 3x kuadrat plus 4x dx yaitu integral 3x kuadrat dx ditambah integral 4x dx. Integral dari 3x kuadrat yaitu 3/3. Ini 3 yang dikeluarin juga boleh ya, pakai sifat yang satu tadi yang k 3 integral x kuadrat dx tambah 4 kali integral dx. 3 dikali integral x kuadrat adalah sepertiga x pangkat 3 plus c1. Ini plus 4, integral x dx adalah setengah x pangkat 2 tambah c2. Lalu menjadi ini adalah x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 3c1 plus ini 4c2. 3c1 plus 4c2 kita jadikan 1. Kan sama-sama konstan. Jadi kita kasih lambang C. Jadi perhatikan, mulai mengintegralkan itu kalau sudah mulai mengintegralkan itu sudah harus di plus C. Ini kan belum mengintegralkan. Ini hanya masih mengubah bentuk yang atasnya menjadi bentuk yang ini. Tapi yang bawahnya ini sudah mulai mengintegralkan. Jadi sudah harus plus C ya. Yang berikutnya adalah contoh yang kedua. Integral U pangkat 3/2 min 3U plus 14 du sama dengan integral ini saya kira bisa ya, integral U pangkat 3/2 du min 3 integral U du plus 14 integral 1 du. Ini menjadi 2/5. 2/5 dari mana? 1 per 3/2 tambah 1. 3/2 tambah 1 adalah berapa? 5/2. 5/2, 1 per 5/2 jadi 2/5. U pangkat 5/2. Seperti ini dan seterusnya. Saya kira ini tidak susah ya, cukup mudah. Yang berikutnya ini adalah teorema D, yaitu aturan pangkat yang digeneralisir. Misalkan ini ada G ini diferensiabel, fungsi yang diferensiabel atau dapat diturunkan, dan R adalah bilangan rasional kecuali min 1, maka jika
ada suatu bentuk integral Gx pangkat R G aksen X G dx, maka mengintegralkannya kayak gini. Kalau saya tidak terlalu suka menghafalkan rumus kayak gini, pokoknya intinya gini ya, kalau ada integral, ini ada fungsi G berpangkat R, kemudian ini adalah turunan dari G, maka caranya seperti berikut ini ya. Perhatikan. Saya langsung ke contoh. Tentukan integral dari X pangkat 4 plus 3X pangkat 30 kali 4X pangkat 3 plus 3 dx. Ini adalah 4X pangkat 3 plus 3 adalah turunan dari yang di dalam kurung ini, ya kan? Maka fungsi yang seperti ini, integral yang seperti ini bisa kita tentukan, kita hitung integralnya, nilai integralnya dengan menggunakan kita ubah dulu yang bentuk 4x pangkat 3 plus 3 dx ini menjadi dx pangkat 4 plus 3x. Kalau bisa begitu gimana? Ya, bentuk yang ini dengan bentuk ini itu setara. Ya, bentuk yang ini soalnya dengan bentuk ini setara. Jadi karena ini adalah turunan dari fungsi yang ini, maka saya tulis dx pangkat 4 plus 3x. Gitu. Itu turunan dari ini adalah ini gitu loh. Ya. Kok bisa ini menjadi ini ya? Karena lihat sebelah kanannya ini. Turunan dari x pangkat 4 plus 3x per dx ya ini ya. Hasilnya adalah 4x pangkat 3 plus 3. Sehingga dx pangkat 4 plus 3x sama dengan 4x pangkat 3 plus 3 dx ya. Jadi d ini dx pangkat 4 plus 3x itu setara dengan 4x pangkat 3 plus 4x pangkat 3 plus 3 dx. Jadi bentuk yang sebelah sini bisa saya ganti dengan ini. Gitu. Sekarang perhatikan ini. Integral, kalau ini saya misal anggap aja ini yang di dalam kurung, ini kan sama ya, ini udah sama. Kan di dalam kurung ini sebagai U, maka ini menjadi berbunyi integral U pangkat 30 du. Kan gitu toh. Ingat, integral dari X pangkat N dx adalah apa? Integral dari X pangkat N dx yaitu 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1 C kan? Jadi anggap yang di dalam kurung ini sebagai U. Jadi berbunyi integral U pangkat 3 du gitu. Yaitu menjadi 1 per 31 ya. Ini 31 dari 30 plus 1. Kemudian fungsinya ini X pangkat 4 plus 3x pangkat 31 plus c. Karena ini saya anggap sebagai U, berarti integral U pangkat 30 du. Jadi seperti 31 U pangkat 31. Nah, U-nya kembalikan lagi ke sini. Gitu ya. Contoh yang B, integral sin pangkat 10x cos x dx. Nah, kita bisa melihat bahwa cos x ini merupakan turunan dari sin x. Turunan dari sin x adalah cos x. Jadi d sin x per dx sama dengan cos x. Sehingga cos x dx ini bisa kita ganti dengan d sin x. D sin x itu kan cos x dx kan. Maka cos x dx ini kita ganti d sin x. Sehingga menjadi integral sin pangkat 10x d sin x. Kalau sin x-nya kita anggap sebagai U, maka ini menjadi integral sin x pangkat 10. Integral U pangkat 10 du gitu. Dengan U-nya adalah sin x. Sehingga hasilnya adalah 1/11 U plus 1/11 U pangkat 11 plus C. Nah, U-nya lagi tadi adalah sin x gitu loh. Kemudian ini contoh lagi ya. Contoh lagi itu integral dari x pangkat 3 plus 6x pangkat 5 6x kuadrat plus 12. Nah, ini bisa kita faktorkan, 6x kuadrat plus 12 kita faktorkan menjadi ini ya, 2 dikali 3x kuadrat plus 6. Jadi ini sama ini setara. Ini duanya saya keluarin, taruh di sini di luar integral. Ini kemudian kita lihat bahwa yang di dalam kurung ini merupakan turunan dari dalam kurung yang di depan ini. Sehingga bisa kita tulis bentuk ini setara dengan 2 kali integral
X pangkat 3 plus 6X pangkat 5 dx pangkat 3 plus 6X. Karena turunannya ini adalah ini. Sehingga menjadi, kita integralkan menjadi 2/6. Anggap ini sebagai U, berarti integral U pangkat 5 du gitu ya. Menjadi 2/6 U, U-nya adalah ini tadi, X pangkat 3 plus 6X pangkat 4 plus C. Ingat ya, begitu sudah mengintegralkan harus plus C. Kalau yang atas ini kan belum mengintegralkan. Sehingga disederhanakan jadi ini. Contoh yang B, masih sama, yaitu integral X pangkat 2 plus 4 pangkat 10 X dx. X ini merupakan turunan dari yang di dalam kurung ini, X kuadrat plus 4. Sehingga bisa kita tulis integral X kuadrat plus 4 pangkat 10 X dx. Ini ya, ini bisa kita tulis menjadi integral X pangkat 2 plus 4 pangkat 10 X dx menjadi bentuk yang bawah ini. Karena turunan dari X kuadrat plus 4 adalah 2X. Padahal di sini hanya X. Maka kita bagi 2. Nah, bagi 2-nya ini kita taruh ke depan. Ya, kita kali setengah. Kita bagi 2 atau kita kali setengah gitu. Jadinya bentuk yang atas ini dengan ini tuh setara. Nggak berubah ya, sama. Sehingga ini sekarang kita integralkan menjadi setengah kali 1/11 X pangkat 4, X pangkat 2 plus 4 pangkat 11 plus C. Atau jadinya seperti ini. Oke, paham ya?